Selamat datang di Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Sudah lebih dari 40 tahun Pasca Sarjana UNESA ini berdiri, dan kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dalam rangka mewujudkan cita-cita untuk meningkatkan pendidikan yang inovatif, yang berbasis pada keilmuan, dengan tidak meninggalkan sistem tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Faktor kuncinya adalah pasca sarjana harus terus berupaya meningkatkan layanan Tridharma, yaitu melaksanakan proses pendidikan yang inovatif dan memerdekakan, melaksanakan penelitian dengan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin, serta mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan melalui pengabdian kepada masyarakat. Kami telah mengelola banyak program studi, puluhan program magister dan program doktor, baik kependidikan maupun non-kependidikan. Kami akan selalu mengembangkan keilmuan, mengikuti perkembangan zaman, dan mendengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, kami terus berusaha membuka program studi baru yang prospektif. Seiring dengan perkembangan waktu, teknologi, dan informasi, serta kebutuhan masyarakat yang semakin cepat dan beragam, Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya terus berkomitmen untuk beradaptasi, mengimplementasikan pembelajaran antara dosen dan mahasiswa dengan mengikuti model-model pembelajaran yang saat ini sedang berkembang. Di kelas ini saya termasuk yang tuanya, karena teman-teman satu kelas saya itu sebagian besar masih muda, tapi saya terbawa semangat mereka. Walaupun online, ternyata sangat aktif dan interaktif sekali, baik itu antara mahasiswa dengan dosen, antara mahasiswa dengan mahasiswa, dan setiap kegiatan itu menimbulkan rasa ingin tahu dan sangat menantang. Menurut saya seperti itu, dan saya merasa walaupun berat ya, tapi kok seru sekali, menarik sekali. Makanya saya excited sekali bisa kuliah di S2 UNESA ini. Khususnya pada penguatan ilmu, kami akan selalu melakukan upaya-upaya peningkatan pada bidang penelitian untuk mewadahi para inovator, ilmuwan, dosen, mahasiswa untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang lebih dinamis, beragam, dan memberikan lebih banyak kontribusi dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan kehidupan yang lebih beragam dan semakin kompleks. Pasca Sarjana terbuka untuk melebarkan sayap bekerjasama dengan berbagai pihak, berbagai instansi terkait untuk peningkatan kualitas keilmuan, kualitas sumber daya manusia di berbagai jaringan. Untuk mendukung proses perkuliahan yang lebih berkualitas, kami berkomitmen untuk meningkatkan dan menambah kuantitas fasilitas untuk pendidikan, khususnya dalam rangka mengoptimalkan produktivitas dan proses pembelajaran.
Kami pun terus mengawal alumni sehingga alumni itu mampu mewujudkan visi misinya di tengah masyarakat. Bukan hanya kita menambah gelar, tapi menambah ilmu pengetahuan. Walaupun kita bukan dosen, ya, lanjut jenjang atau melanjutkan pendidikan itu juga sesuatu hal yang wajib ya, karena sifatnya adalah menuntut ilmu ya, itu wajib bagi kita semua. Jadi setelah saya lulus S3TP ya, saya merasakan manfaat yang luar biasa. Dulunya dalam mengajar, saya pribadi tidak paham ya, rupanya ada ilmu atau teknologi pembelajaran ya, bagaimana transfer knowledge, kemudian bagaimana menyusun dari menyiapkan rencana pembelajaran, sampai nantinya bagaimana transfer knowledge, bagaimana evaluasinya. Itu kami dapatkan dari kuliah di S3TP. Pasca sarjana tidak hanya menjadi tempat untuk menambah gelar, kami berkomitmen juga untuk menghadirkan tempat di mana kita dapat mempertajam pemikiran, meningkatkan keilmuan, dan memperluas kerjasama. Dari tempat ini, kita bisa belajar, bertukar pemikiran dan pengalaman dari perspektif yang berbeda dengan semangat UNESA satu langkah di depan untuk Indonesia maju, Indonesia bertumbuh. Oke, sudah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya, Bapak Profesor Dr. Wasis MPD, yang kami hormati Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nining Widya Kusnadi, Magister Applied Science, yang kami hormati Wakil Direktur Bidang Umum Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya, Profesor Suparji MPD, dan rekan-rekan kami dari Gugus Kerjasama Publikasi dan Internasionalisasi Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Terkhusus narasumber kita hari ini ada Ibu Suroya SS MA dan juga Bapak Sueb MPD. Dan tak lupa yang kami banggakan dan kami hormati mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya yang telah bergabung dalam kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami banggakan, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaannya kita dapat hadir pada hari ini Jumat 21 Oktober 2022 untuk mengikuti kegiatan webinar series Academic Writing in Journal Article Strategi Menulis Ilmiah dalam Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Gugus Kerjasama Publikasi dan Internasionalisasi Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Kegiatan kita hari ini dilakukan secara daring dan diikuti oleh mahasiswa Pasca Sarjana UNESA. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan kita hari ini. Hari ini perkenalkan saya Yeti yang akan memandu kegiatan kita di hari ini. Adapun susunan acara kegiatan kita hari ini yaitu pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA, kemudian sambutan. Di acara berikutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber dan kegiatan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dan Mars UNESA. Mas Brian minta tolong. Indonesia Raya dan Mas UNESA. Loading.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi kita telah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Unesa. Acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pasca Sarjana UNESA yang sekaligus akan membuka kegiatan kita hari ini, yaitu Profesor Dr. Nining Widya Kusnanik, Magister Applied Science. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai penuh kasih, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, semua yang hadir, terima kasih adik-adik mahasiswa yang luar biasa. Tentunya ini kegiatan sangat membantu Anda di dalam mencapai target Anda, di mana salah satu syarat untuk lulus yaitu harus memiliki publikasi atau karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi untuk S3 dan jurnal internasional untuk S2 ataupun jurnal nasional yang terakreditasi, ya, terakreditasi Sinta 4, 3, 2 atau 1. Dan kali ini tim dari KPI mengadakan webinar terkait dengan academic writing untuk bahasa Inggris, ya, dalam menulis dan bahasa Inggris. Tentunya ini perlu adik-adik ketahui bahwa tim KPI semuanya merupakan adik-adik muda yang punya potensi yang luar biasa. Karya ilmiahnya di jurnal internasional sudah sangat banyak. Jadi adik-adik sangat tepat untuk belajar sama ibu bapak atau teman-teman yang ada di KPI ini. Tentunya tolong ikuti kegiatan ini hingga selesai. Apabila ada hal-hal yang mungkin perlu Anda tanyakan karena belum jelas, silakan ditanyakan saja. Supaya nanti selesai kegiatan ini Anda betul-betul terpacu semangatnya untuk menulis atau mungkin menyelesaikan tulisan Anda yang sempat dalam tanda kutip belum terselesaikan, atau mungkin yang kemarin sempat di-reject dan sebagainya, kesempatan Anda saat ini untuk memperbaiki di dalam menyelesaikan karya ilmiah Anda. Baik, terima kasih untuk Mbak Yeti dan teman-teman semua dari tim KPI. Terima kasih pula kepada narasumber, Mas Sueb dan Mbak Suroya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini hari Jumat berkah ini ya kayaknya ya. Mudah-mudahan dicatat sebagai amalan ibadah bagi Anda semua dan Allah akan mencatat sebagai amalan yang tak terputus buat Anda. Oke. Baik, tidak perlu panjang lebar karena saya juga ingin mendengarkan kegiatan seperti ini karena saya selalu senang sekali kalau mendengarkan kegiatan-kegiatan semacam ini. Ini juga merecharge kembali saya untuk lebih semangat lagi menulis, bagaimana menulis lagi yang baik dan seterusnya. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar series untuk manuskrip klinik tahun 2022 dengan tema Academic Writing in Journal Article Strategi Menulis Ilmiah dalam berbahasa Inggris hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini menjadikan pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita terus berkarya dan berkinerja yang lebih baik lagi dengan memiliki karya-karya yang lebih banyak lagi di level internasional. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Yeti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Nining atas sambutan dan pencerahannya untuk kita semua. Luar biasa sekali. Kita berpindah ke acara ini hari ini, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita. Hari ini kita menghadirkan 2 narasumber, yaitu Bapak Sueb MPD dan juga Ibu Suroya SSMA. Dan hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Utama Alandeta SPD MPD MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Halo tes, mohon maaf, internet saya tadi keputus Bu Yati. Oke, Pak Alan. Nggih, bisa dengar suara saya, Bu? Bisa Oke, terima kasih. kita dulu juga narasumber kita hari ini. Ada Bu Suroya, ada Pak Sueb.
Gimana kabarnya? Saya biasanya panggilnya Mbak Sui dan Mas Sueb. Halo, baik. Apa kabar semuanya? Apa kabar Halo. Apa Ibu kabar Bapak semuanya? beserta yang ada di sini? Ya, terima kasih Bu Oke, Yeti dan Pak Moderator, Pak Alan. oke, sehat selalu semuanya. Ini hari ini kita menghadirkan dua narasumber Bapak Ibu sekalian, dan kegiatan kita hari ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Utama Alan Deta. Pak Alan, apakah sampun siap? Halo, Nggih, mohon maaf ini agak tadi ya, nggih. Terdengar suara saya? terdengar Pak Alan? Nggih, aman. Oke, Oke, langsung dimulai nggih, Bu Yati, mohon izin. oke, monggo Pak Alan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wasis selaku Direktur, Pasca Sarjana, kemudian Prof. Nining selaku Wakil Direktur, kemudian juga Bapak yang hadir di sini, mohon izin kita akan mulai diskusi ini terkait dengan kebahasaan ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana memilih artikel yang baik, kemudian sistematika yang baik, sekarang kita lanjut ke sistem kebahasaan ya, bahasa yang baik itu seperti apa. Untuk pemateri kita ada dua, Bapak Sueb, kemudian juga Ibu Suroya. Mungkin saya sedikit membacakan CV Pak Sueb dulu yang akan menyampaikan di sesi pertama di sini. Pak Sueb ini berasal dari bahasa Inggris, ya, pendidikan bahasa Inggris, dosen S1 pendidikan bahasa Inggris. Kemudian beliau juga S1 dan S2 itu dari Malang ini. Dan ini saya lihat untuk bidang penelitiannya itu juga sudah banyak. Kemudian beliau juga aku gugus KPI di sini divisi internasionalisasi. Langsung saja supaya tidak terlalu lama, Pak Sueb, monggo untuk bisa disampaikan terkait dengan materinya. Kemudian nanti materi kedua baru disampaikan oleh Bu Suroya. Monggo Pak Sueb. Terima kasih Pak Alan atas pengenalannya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Jumat berkah. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk bisa memulai pagi hari ini melalui forum akademik sharing session bersama tim KPI Pasca Sarjana. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saya akan berbicara tentang beberapa hal yang sangat mendasar untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian mahasiswa pasca bagaimana untuk mempersiapkan manuskrip Bapak Ibu sekalian agar bisa siap dipublikasikan dalam aspek kebahasaan. Yang akan saya bacakan pada hari ini bukan tentang teori kebahasaannya, karena nanti akan itu seharusnya dimiliki oleh orang-orang bahasa Inggris ya, atau mungkin orang yang bahasa, tetapi materi pada academic writing pagi hari ini kami desain sepraktis mungkin sehingga Bapak Ibu dapat menerapkannya walaupun Bapak Ibu bukan dari jurusan kebahasaan. Ini minimal, saya katakan minimal, ini akan membantu Bapak Ibu untuk lebih percaya diri ketika harus menerjemahkan sendiri, ketika harus menulis bahasa Inggris sendiri. Istilahnya kalau orang Jawa itu elek gak ngisin-ngisini, begitu. Bahasa Inggrisnya itu walaupun bahasa Inggrisnya Indonesia, tetapi sudah bisa diterima secara ya forum internasional, orang akan memahaminya. Ini konteksnya adalah secara umum. Tapi kalau bagi orang yang background-nya bahasa Inggris atau mungkin yang kebahasaan ya harusnya sudah mendekati 100%. Tapi paling tidak targetnya Bapak Ibu yang non bahasa Inggris paling tidak kebahasaannya sudah diterima dengan tingkat error atau kesalahannya minimal 5 sampai maksimal 7%. Tapi kalau yang bahasa Inggris yang di sini saya lihat ada beberapa dari jurusan bahasa Inggris minimal kesalahannya sudah nggak boleh lebih dari 3 sampai 5%. Itu adalah tingkat akurasinya. Nah, Bapak Ibu, materi pada pagi hari ini saya mulai dengan satu pertanyaan menarik, Bapak Ibu. Okay? Jadi, Bapak Ibu, kalau Anda diminta untuk memilih ketika menulis ya atau ingin publikasi, jalur mana yang Anda pilih? Ya, pasti yang paling enak jalur yang bawah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal menulis bahasa Indonesianya, diberikan ke
agen, penerbit dan sebagainya, mereka akan menerjemahkan, mensubmitkan, mempublish dan sebagainya. Itu tapi tidak baik, itu bukan contoh yang baik karena tidak ada aspek edukasinya dan itu pasti akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan dan esensi dari belajar itu tidak ada. Apakah ada agensi seperti ini? Ada, tetapi kami tidak merekomendasikan untuk ke situ. Itu pilihan yang ke bawah. Kalau kita ke atas, paling atas sendiri Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin lebih praktis bahwa Anda diminta untuk menulis manuskrip dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan EYD, kemudian Bapak Ibu melakukan review bahasanya, artinya secara bahasa dan substansi Anda sudah tidak memiliki masalah lagi, kemudian Anda memberikan manuskrip itu kepada penerjemah dan editor. Berarti di dalam hal ini, skill academic writing Bapak Ibu adalah dalam tataran bahasa Indonesia. Karena apa? Karena urusan academic writing-nya berada di tangan penerjemah atau editor, baru kemudian submit. Nah, target Bapak Ibu dari materi pagi hari ini adalah kita ingin mendorong Bapak Ibu untuk menulis manuskripnya dalam bahasa Inggris atas tulisan sendiri. Nah, ini memang tidak gampang Bapak Ibu karena ini membutuhkan skill sendiri, tapi dengan nilai TOEFL rata-rata 450 ke atas, saya sangat yakin sekali bahwa input dari pasca sarjana ini rata-rata sudah di atas 450, artinya intermediate atau upper intermediate, itu levelnya untuk menulis manuskrip, basic manuskrip sudah bisa. Paling tidak untuk mengecek error dari grammar itu sudah kelihatan. Nanti masalah stylenya itu yang akan membedakan tingkat apakah kita sebagai penulis yang sudah mahir atau ini. Paling tidak ketika sudah level intermediate, upper intermediate, Bapak Ibu sudah tidak memiliki masalah. Artinya tulisan Bapak Ibu sudah dapat difahami. Nanti ketika submit pasti akan mendapatkan feedback dari dari reviewer atau editor tentang tulisan Anda. Tapi kita harus memulai dulu Bapak Ibu. Bahwa kita harus memulai dulu bahwa kita perlu melakukan self review, targetnya pada bagian adalah kemudian untuk melakukan self edit, di mana itu masih sifatnya opsional. Maka disinilah kita membutuhkan skill ya academic writing-nya. Kalau yang bawah ini udah nggak butuh skill saja, ini karena udah pasrah bongkoan. Tetapi yang warna coklat itu yang membutuhkan skill academic writing, mulai melakukan review, melakukan editing, dan juga penulisan sejak awal. Nah, kita akan belajar atau sharing beberapa hal Bapak Ibu yang sangat basic yang nanti dapat membantu tulisan Bapak Ibu yang mohon maaf. Biasanya kalau Bapak saya tidak pede menulis bahasa Inggris, saya pakai Google Translate, saya pakai saya pakai Grammarly dan sebagainya. Saya tidak menyalahkan itu karena itu adalah perkembangan teknologi bahwa kita tidak bisa menyangkal bahwa keberadaan Google Translate saat ini sudah semakin bagus. Oleh karena itu, yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana kita menuliskan manuskrip bahasa Indonesianya dengan baik, tetapi dalam perkembangannya semahir mungkin pun bahwa Google Translate masih membutuhkan sentuhan-sentuhan academic writing skills. Nah, inilah basic-basic ini nanti yang dapat membantu untuk memperbaiki hasil terjemahan dari Transtool, dari Google Translate, dari Grammarly, atau alat penerjemah yang lainnya, sehingga tulisan Bapak Ibu naik sekian grade dari penerjemahan mesin itu. Nah, oke. Kita fiturnya Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya kalau ini adalah beberapa aspek ketika kita memahami academic writing. Itu sangat kompleks Bapak Ibu. Memang sangat kompleks sekali. Ini harus dikuasai dan seharusnya memang menjadi skills wajib bagi teman-teman yang berasal dari jurusan kebahasaan atau bahasa asing bahasa Inggris itu. Jadi kita mulai berbicara tentang presisi, bagaimana pemilihan kata itu sangat tepat, kemudian kompleksnya, artinya komposisi bahasanya itu kita tahu kapan menggunakan bahasa kalimat-kalimat simple, kalimat majemuk, kalimat majemuk bertingkat. Itu memang bukan suatu hal yang gampang. Tetapi saya yakin bahwa ini adalah fitur-fitur yang kita butuhkan untuk bisa mencapai hasil tulisan yang paripurna. Kemudian ada formality, karena kalau kita bicara academic writing itu berbeda dengan
tulisan yang biasanya kita lakukan dengan teman-teman melalui chatting atau diskusi dan sebagainya, tetapi atau di sosial media. Tapi ketika masuk ke dalam academic writing, ya pasti salah satu indikatornya adalah bahasa atau fitur yang kita gunakan itu wajib menggunakan fitur bahasa formal. Selanjutnya Bapak Ibu, salah satu penciri dari academic writing adalah hedging. Ya, hedging itu nanti kita akan membahas lebih detail tentang hedging itu Bapak Ibu nggih, bahwa hedging itu untuk bisa menunjukkan sikap kita, tetapi kita lebih sopan dan sikap terbuka. Karena seberapa kuat kita untuk berargumentasi, kita harus memberikan ruang kepada khalayak umum untuk bisa merespon kita, apakah itu mengembangkan penelitian kita atau mengkritik penelitian kita dan sebagainya. Oleh karena itu, kita diminta untuk menghindari istilah-istilah yang sifatnya absolut atau 100%, karena dalam konteks akademik itu tidak ada satu hal yang absolut. Oleh karena itu bahasanya adalah bahasa hedging untuk memperhalus atau membuat kalimat kita atau statement kita lebih sopan. Ini nanti masuk bahasan sendiri Bapak Ibu nanti. Terus yang kemudian Bapak Ibu, objektivitas. Jadi ketika kita berargumen itu tidak menggunakan asumsi. Artinya nanti ada academic writing kita perlu yang namanya selalu berargumen berdasarkan fakta atau data. Jadi ini ketika menulis nanti diupayakan selalu menggunakan yang sesuatu yang berbasis data tapi tidak penggunaan perasaan. Makanya ada istilah dalam academic writing, we use argument, ya, not sentiment. Jadi kita tidak menggunakan sentimen, artinya asumsi, terus menggunakan perasaan dan sebagainya. Maka berbasis data. Dan yang terakhir yaitu akurat, Bapak Ibu nggih. Itu mirip dengan presisi. Jadi selain presisi tepat, maka akurat, karena beberapa kata dalam bahasa Inggris itu berbeda ketika kita menerjemahkan atau menulis dalam bidang ilmu A dengan bidang ilmu B, itu berbeda. Nah, kalau kita menggunakan Google Translate Bapak Ibu, itu tidak bisa atau sangat kecil sekali kemungkinan menunjukkan akurasi ini. Maka dibutuhkan skill tersendiri. Nanti kita akan bahas beberapa tipsnya Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu, untuk membuat tulisan kita untuk basic skill, kita tidak membicarakan tentang pilihan kata, itu sudah levelnya mahir. Maka paling tidak kita bisa memainkan kapan kita menggunakan kalimat simple, kapan kita bisa menggunakan kalimat sederhana, atau kalimat majemuk, dan sebagainya. Kapan kita bisa mengukur tingkat formalitas, itu kita bisa memainkannya. Maka Bapak Ibu, kita bermain di 3 aspek ini saja. Jadi tentang hedging, bagaimana membuat tulisan kita itu kelihatan akademik, ya, supaya minimal tadi nggak ngisin-ngisini minimal. Kalau Bapak kita submit tuh nggak sampai isin-isin, wah ini bahasa Inggrisnya gimana ini, enggak. Paling tidak ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah memiliki skill menulis skripsi sebelumnya, apalagi Bapak Ibu yang sudah S3 sebelumnya sudah menulis tesis. Academic writing-nya dalam bahasa Indonesia-nya itu sudah pasti bagus. Maka kita tinggal menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris tadi, supaya gak ngisin-ngisini, untuk bisa memperbaiki hasil terjemahannya, apakah itu pakai agency, ataukah pakai Google Translate, ataukah menerjemahkan sendiri. Kita memiliki 3 bekal ini, ya, untuk bisa upgrade kualitasnya dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara yang level yang hijau ini, wah ini urusannya orang-orang bahasa Inggris Bapak Ibu. Ini levelnya sudah mahir. Ini kalau memang sudah diterima, ada revisi bahasa, nanti apapun kondisinya biasanya Bapak Ibu diminta untuk melakukan edit, ya, edit, dan biasanya dari reviewer atau editor dari jurnal bereputasi itu meminta kita untuk menyertakan sertifikat bukti proofreading biasanya. Nah, ketika sudah kayak gini, maka itu sudah urusan benar-benar bahasa, bukan masalah academic writing lagi. It is all about the language. Ya, makanya itu nanti urusannya orang-orang bahasa. Tetapi minimal Bapak Ibu ketika memenuhi 3 basic tadi, insya Allah nanti kalau jurnal ini menerima bahasanya berterima, I think it's enough, daripada harus sepenuhnya menyerahkan kepada agency, karena sangat mahal sekali Bapak Ibu.
Kita akan bicara tentang style, Bapak Ibu, ya. Kita akan bicara style ini, ada istilah language and register. Yang pertama language register. Register apa itu? Bagaimana mengubah tulisan kita yang kelihatannya biasa bisa menjadi lebih formal. Jadi Bapak Ibu, contoh kita sering kita menggunakan kata say, kita menggunakan apa namanya itu belief dan sebagainya, maka ini kita perlu mengubahnya menjadi kalimat menggunakan think, we think, ya, karena lebih akademik. Ini hanya masalah pemilihan kata. Ini kosakata ini Bapak Ibu kalau disentuh kecil dibiarkan juga akan mengganggu. Oleh karena itu kalau kata-kata kecil-kecil ini perlu disentuh untuk diubah, ya, supaya akan kelihatan formal. Kemudian menggunakan kata find out, make up, put out, put on, dan sebagainya. Maka kita mengubahnya menjadi publish, discover. Jadi find out, I find out itu bahasa Inggris betul Bapak Ibu. So I find out that the research is bla bla bla. Itu betul bahasa Inggrisnya find out, tetapi itu tidak formal, itu tidak akademik. Maka kita diganti menggunakan menjadi istilah discover, Bapak Ibu. Kita juga seperti claim, itu apa namanya, memiliki I own, jadi bisa diganti claim dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk membuat kita menjadi lebih akademik. Kemudian Bapak Ibu, kita masih terbiasa menggunakan yang contractions. So contractions, for example, don't, are not, itu sebenarnya harus dipecah Bapak Ibu. Jadi kita untuk menghindari ini nggak boleh, ini nggak boleh Bapak Ibu. Don't, are not, dan sebagainya ini. Maka harus ditulis utuh. Jadi don't ya diganti menjadi don't, do not, aren't menjadi are not, so isn't menjadi is not. Jadi itu semua apa namanya, I won't, itu won't yang will not itu nggak boleh, harus dipecah menjadi will not. Jadi sebisa mungkin menghindari contractions atau kata-kata yang digabung seperti ini. Termasuk can't, Bapak Ibu, can't itu nggak bisa, maka menggunakan cannot, Bapak Ibu, supaya bahasanya kita lebih formal. Yang kedua, kita perlu menunjukkan sikap netral. Sikap netral itu kita menggunakan apa namanya, bahasa-bahasa yang pasti berbasis data tadi objektif. Maka kita harus menghindari kata-kata yang sifatnya klise atau menggunakan sentimen atau emotional language, ya. Contohnya kita menggunakan fantastic, brilliant, or rubbish. Ini it is not academic, it is marketing, Bapak Ibu. This is marketing language. Ya, it is not for academic. This is for marketing language. Kalau marketing language ya Anda akan diminta untuk apa namanya, appeal, ya, appeal to the market, Bapak Ibu, to the customers. Jadi Anda menunjukkan bahwa this product is fantastic, this brilliant, dan sebagainya. Itu bagus. Tetapi kalau dalam academic writing tidak, harus diganti bahwa fantastic itu ya yang hasilnya luar biasa diganti menjadi istilah significant. Kemudian brilliant itu kita ganti menggunakan istilah enormous, ya, significant, enormous, outstanding, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu, ya, shows significant results, significant differences, or we can say apa namanya itu, yang sangat fantastik, kenaikan yang sangat fantastik, itu kita menyebutnya exponential growth. Jadi istilah exponential sama fantastik kan sebenarnya sama aja, sama-sama meningkat yang berlipat ganda atau fantastik. Jadi apa penggunaan kata fantastic lebih baik diganti menggunakan kata significant dan sebagainya. Terus kemudian hot topic. Hot topic ini kan bahasa-bahasa media. Ini bukan bahasa-bahasa akademik, Bapak Ibu. Jadi beautiful itu kan sesuatu yang tidak bisa diukur, maka tidak disarankan untuk menggunakan itu. Jadi sculpture mungkin kita menggunakan kata apa namanya itu realistic. Hot topic kita menggunakan it is urgent topic. This topic is urgent. This topic is imminent. Ya, itu urgent itu artinya penting. This topic is important. Daripada kita menggunakan kata topic is hot, itu kan bahasa media sekali lagi. Jadi ada padanan kata.
Ada padanan kata Keluar ya? urgent, imminent, emerging, important, dan sebagainya. Itu adalah cara-cara untuk mengubah kalimat kita yang menggunakan emotional language atau sentimen lebih pada objektif atau neutral atau impassive dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut lagi. Objektif Bapak Ibu. Jadi kita perlu menggunakan, ini yang sangat umum dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di satu forum mengatakan bahwa ketika menulis academic writing, menulis skripsi dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, upayakan kita menulis dalam bentuk pasif. Mungkin perlu Bapak Ibu ya waktu itu dikatakan diajari bahwa gunakan pasif, jadi hindari penggunaan saya, menggunakan kami. Kenapa? Sebenarnya itu untuk menunjukkan objektif aja, objektivitas bahwa ini bukan tentang saya, tapi ini lebih tentang pada penelitiannya atau lebih pada datanya. Jadi the evidence suggests ya. Jadi yang menunjuk, yang berbicara itu adalah buktinya, bukan I. Nah, okay? Jadi ini yang dimaksud dari appears objective itu. Ya. I suggest kayak gitu tidak, tapi the evidence suggest. Jadi yang berbicara itu evidence-nya, bukan kita. So hindari penggunaan personal pronouns, for example we, I, itu tidak diizinkan. My tidak. Kecuali memang ada beberapa academic writing yang membolehkan atau gaya selingkungnya yang memperbolehkan penulisnya menggunakan I. Tapi saya rasa sangat jarang sekali. Kecuali ini tulisan yang bersifat reflektif boleh, tapi itu porsinya sangat sedikit sekali dan lebih besar lebih besar kemungkinan ditolak jika kita menulis menggunakan personal pronouns itu ya. Jadi inilah kenapa bahwa ketika menulis bahasa akademik itu disarankan untuk menulis dalam bentuk pasif ya daripada menggunakan kalimat aktif dan sebagainya. Itu untuk menghindari subjektivitas, tetapi mengangkat atau mendorong adanya objektivitas dalam menulis academic writing. Terus yang kemudian Bapak Ibu untuk feature-nya adalah evidence. Evidence ini biasanya kita menggunakan reference system Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kalau memang kita evidence, kita bisa menggunakan referensi, bisa juga menggunakan data kita. Tetapi ketika kita menulis fakta atau teori, ya harus menggunakan ini. Ada caranya, Harvard, APA, Chicago, dan sebagainya. Upayakan menggunakan pertama penulis dan tahunnya. Atau kalau mama saya nggak punya referensi, ya pakai model footnote saja, nggak apa-apa. Ini kan it's okay, Bapak Ibu. Jadi when we cannot prove the evidence, ya kita bisa menggunakan evidence-nya orang lain. Tetapi perlu ada credits atau citations dan sebagainya. Nah, kita akan bicara tentang style, Bapak Ibu. Kalau tadi kita style tentang pemilihan kata, dari bagaimana kita mengedit bahasa kita supaya lebih formal, terus kemudian lebih objektif daripada subjektif. Sekarang kita berbicara tentang structure. Ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk mengedit kalimat Bapak Ibu. Structure Bapak Ibu, kebanyakan ketika kita menulis ya, when we write our articles in bahasa Indonesia, I don't know whether it is subjective or not, but I think Indonesian or Asian people tend to write like beating the bush itu. Berliku-liku, terlalu banyak intermezzo, bertele-tele. Jadi bulat kalau mama itu. Nah, padahal kalau umpama kita menggunakan bahasa yang benar, efektif, dan concise, saya percaya bahwa akurasi Google Translate itu sudah hampir 90%. Nah, makanya Bapak Ibu kadang hasilnya Google Translate itu nggak bagus, itu karena bahasa kita yang nggak bagus, bahasa Indonesia kita nggak bagus. Maka Bapak Ibu, kalau umpama kita ingin memperbaiki strukturnya, maka perbaiki struktur ya, bahasa kita dan sebagainya itu. Coba kita lihat dan ini. Jadi academic writing itu efektif bahasanya. Ada yang menggunakan bahasa yang bertele-tele tapi kan tidak disarankan. Oke. So, jelas efektif kalimatnya.
Kemudian jangan menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu panjang, Bapak Ibu. Atau klausa-klausa yang panjang. Overlong ini. Apakah nggak boleh, Pak? Boleh. Tapi levelnya sudah advance ini. Makanya saya katakan, ya, especially for beginner. Jadi saya menganggap yang non ini beginner, itu hindari kalimat-kalimat panjang, Bapak Ibu. Jadi upayakan menulis kalimat yang jelas dan cukup, tetapi jelas daripada menulis kalimat yang panjang dan sebagainya atau diulang-ulang, tidak perlu. Terus kemudian contohnya ini, jadi break independent clauses into 2 sentences with full stop. Jadi kalau memang kalimatnya panjang, ya dipecah jadi 2. Itu biasanya kalau kita menulis bahasa Indonesia, membuat dalam bahasa Inggris. Saya bekerja sebagai editor, sering mengalami hal-hal seperti ini, Bapak Ibu. Saya kadang perlu memotong kalimat bahasa Indonesia, kadang bahasa Indonesia kita itu menulis bahasa Indonesia itu sampai hampir 5 baris. Itu 1 kalimat. Nggak apa-apa, tapi kan it is over long sentence, Bapak Ibu. Nggih. Maka perlu disingkat supaya kita gampang untuk menerjemahkannya. Terus kemudian selanjutnya adalah penggunaan semicolon. Semicolon itu menghindari supaya kalimatnya nggak terlalu panjang. Kalau mau dikasih titik juga tidak enak, maka kita menggunakan titik koma. Artinya itu kalimat itu ya berhenti tetapi masih nyambung, boleh. Itu kita mengakalinya. Karena ya tidak apa-apa, karena kita menulis dalam bahasa asing, bukan bahasa kita, Bapak Ibu. Maka beberapa catatan yang harus difahami Bapak Ibu bahwa academic writing itu tidak harus kompleks. Tidak harus kompleks. Academic writing itu yang penting pesannya tersampaikan, selesai. Dan formal. Jadi itu selalu ada anggapan yang seperti itu. Kenapa? Kalau kita berpikir bahwa academic writing itu is always complex, maka kita nggak akan nulis, Bapak Ibu. Kita malah takut menulis. Jadi beberapa waktu yang lalu kami dalam satu forum itu bertemu dengan beberapa guru yang nggak berani menulis karena menulis academic writing itu harus panjang, harus 20 halaman dan sebagainya. Tidak, Bapak Ibu. Academic writing itu tidak harus kompleks. Simple, yang penting pesannya tersampaikan. Kedua, kalimatnya nggak harus panjang-panjang, Bapak Ibu. Jadi cukup kalimat majemuk saja sudah cukup. Nggak perlu majemuk bertingkat, kayak gitu kan sulit. Majemuk bertingkat itu kan bisa jadi 3 kalimat digabung menjadi 1 kalimat panjang. Itu nggak gampang. Orang kita bahasa Indonesia aja kadang susah, apalagi bahasa Inggris. Maka minimal menggunakan kalimat lengkap lah, atau mungkin kalimat yang majemuk saja. Supaya minimal menggunakan yang, nggak perlu yang diperpanjang, yangnya ada banyak, itu malah nggak bagus. Terus kedua, hindari kalimat panjang, terutama Bapak Ibu yang bukan native speaker. Ya, kalau memang kita bukan dari bahasa Inggris, disarankan untuk tidak menulis kalimat yang panjang. It is not good. Malah salah semua nanti malah. Nah, ini sarannya bahwa jika memang harus dipecah kalimat panjangnya menjadi beberapa kalimat, itu lebih baik daripada kalimatnya panjang langsung 1 paragraf 1 kalimat. Itu it is not good, Bapak Ibu. It is not good. Apakah boleh, Pak, kalimat pendek yang digabung menjadi panjang? Ya boleh juga jika memang idenya nyambung, maka itu harus digabung dan sebagainya. So this is your authority, Bapak Ibu. You can play this structure. You can play the structure of your sentence. Ya, if it is too long, you can split. Ya, nggak apa-apa, Bapak Ibu, jangan takut. But if you think that too many simple sentences itu berarti kalimat yang SPO saja, SPO. Kemarin saya melakukan penelitian titik, penelitian dilakukan di kota ini titik, ya jadi jangan, itu kan terlalu pendek-pendek malah chunks nanti, jadi digabung, kalau memang terlalu pendek digabung. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menulis yang terlalu panjang, itu malah nggak bagus. Ini kalimat yang di atas ini, Bapak Ibu, original text, ya it consists of 1 sentence ini, Bapak Ibu. Ini 1 kalimat ini, segini panjang ini, Bapak Ibu. Maka kita perlu memecahnya menjadi 3 kalimat dengan struktur yang berbeda. Boleh, nggih. Jadi contoh, ini dan sebagainya, ya. Nah, ini, Bapak Ibu,
sampai ini, itu kan nggak mungkin dong kita menulis segini panjang. Ada kata while. Kalau mau kata ini ada kata while ya berarti kemungkinan besar ini adalah sambungan. Ini bisa dipotong sudah sebagainya, dan sebagainya. Sampai ini spesies, the 22 different varieties. Ini bisa dipotong lagi. Ya, coba Bapak Ibu ya. Nah, artinya apa? Ini kalimat ini kalau memanjang Bapak Ibu, yang di atas itu wah kelihatan keren sekali. Ya kelihatan keren karena kalimatnya panjang, tapi kan tidak bisa difahami. Maka Bapak Ibu boleh memecah-mecah menjadi lebih pendek ini. Ini pun sebenarnya masih panjang Bapak Ibu yang di bawah ini. Ini levelnya sudah advance. Contoh kenapa? This is backed up by Martins. Ya, who ini kan sudah ini kalimat majemuk sudah Bapak Ibu. Kalimatnya majemuk ada who-nya. Was observed fruit different species tree while ini sudah ada majemuknya. Boleh minimal biasanya memang dalam academic writing yang paling ideal memang majemuk sudah cukup, jangan terlalu majemuk bertingkat, itu malah nggak bisa difahami. Ini majemuk bertingkat bersusun-susun kalau yang atas ini is not good Bapak Ibu. Ini contohnya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, jangan menggunakan ini adverb yang terlalu panjang, yang berdobel-dobel itu, ya. This is very expensive and glamorous item. Ini kan udah expensive, udah glamorous, tidak perlu. Ini digunakan jika kita ingin menulis creative writing, bukan academic writing, Bapak Ibu. Adjektifnya banyak. Ini sangat creative writing. Kalau dalam creative writing memang kita disarankan untuk menggunakan descriptive, repetitive, adjektif yang bermakna karena itu akan sangat bagus. Tapi ini tidak disarankan bagi kita untuk academic writing. Oleh karena itu gunakan adjektif yang secukupnya, Bapak Ibu. Selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu upayakan spesifik mungkin. Contoh specific as possible itu 50 million people itu lebih bagus daripada menuliskan a lot of people. Malah nggak bagus. Maka kita perlu mengubahnya menjadi angka. Makanya saya katakan tadi spesifik angkanya daripada kita menggunakan a lot of people ini kan sifatnya subjektif. Banyak itu berapa? 10 bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit. Kalau memang kita ini karena sifatnya subjektif. Kemudian menggunakan quantifiable, sesuatu yang bisa dihitung. Ini juga berlaku tidak hanya academic writing di artikel Bapak Ibu, tapi juga berlaku ketika kita menulis RPS, bahan ajar dan sebagainya ini. The wind was so strong. Jadi anginnya sangat kencang. Kencang itu gimana ya? Diukur bahwa kecepatannya adalah menggunakan ini. Intinya adalah Bapak Ibu hindari klise. Kalimat-kalimat yang berbunga-bunga itu tidak cocok untuk academic writing. Contoh Bapak Ibu, ini orang Indonesia sekali. Ya, ada blue whales are filter feeders. Oke, pendek. Filter feeders such as blue whale. Lah ngapain? Kan sudah ada di atas. Ini kan blue whales, kok diulangi lagi? Filter feeders, bagaimana blue whale itu memakan banyak yang plankton. Nggak perlu, langsung aja. Filter feeders sudah nggak perlu dituliskan karena ini sudah ini. Kalimat ini juga bisa diperpendek lagi, Bapak Ibu. Ya, blue whales as filter feeders consume vast quantities of plankton. Itu bisa digabung. Kenapa? Filter feeders ini sama dengan ini. Ketika ini sama, ada kemungkinan ini bisa digabung. Berarti, tapi menulis seperti ini sudah betul, sudah bisa diterima. It's already acceptable. Untuk level ini sudah bisa diterima. Tapi kalau umpama yang lebih bagus lagi ya, ini jadi satu kalimat. At the present time, kan ini terlalu panjang, bertele-tele 1, 2, 3, 4. Ini kalau saya bekerja sebagai penerjemah, dulu Bapak Ibu ketika saya menerjemahkan
klien itu masih berpikir bahwa jumlah kata itu penting, tetapi semakin ke sini ternyata mindset itu keliru. Maka mindset yang betul dalam menerjemahkan atau melakukan edit bahasa itu adalah seefektif dan akurat mungkin. Oleh karena itu kalimat-kalimat seperti at the present time dan sebagainya itu sudah harus dihapus. Karena apa? Sudah ada kalimat yang lebih akurat currently. Due to the fact that, langsung because, atau as, atau for. The reason is because, lah kan langsung aja because, kan the reason is kan itu sebagainya, itu contoh. Ini wordiness, kalimatnya terlalu bertele-tele, terlalu panjang kalimatnya ini Bapak Ibu. Maka kita membutuhkan satu hal yang sifatnya akurat, maka currently, because, dan sebagainya. Jadi kalimatnya mungkin lebih pendek, tetapi itu paling tepat, dan sebagainya. Nah, maka dari penjelasan tadi yang perlu kita simpulkan adalah Bapak Ibu, ketika kita menulis academic writing, maka kita harus bergegakan pada efektivitas dalam menulis. Karena menulis pendek itu lebih sulit Bapak Ibu daripada menulis panjang, ya, kecuali disertasi. Jadi pendek itu lebih sulit. Kenapa? Kita harus mencari susunan struktur yang tepat plus Bapak Ibu ya, plus pemilihan kata yang benar dan akurat. Karena pada dasarnya membutuhkan skill yang lebih kompleks itu untuk menyampaikan hal-hal yang sangat kompleks dengan cara yang sederhana itu membutuhkan kemampuan yang lebih kompleks daripada kita menyampaikan hal-hal yang kompleks dengan cara yang sulit. Jadi ingat ini kalau memang itu. Jadi kita dikatakan sebagai seorang yang mahir jika dapat menyampaikan ide yang kompleks atau ide yang ruwet dengan cara yang sederhana dan jelas. Bukan sebaliknya. Jadi supaya kita kelihatan mahir, maka kita sampaikan dengan cara yang bertele-tele dan kompleks. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini yang salah satu bagian yang favorit Bapak Ibu ketika nulis bahasa Inggris. Karena apa? Menulis bahasa Inggris itu selalu tensesnya apa, grammarnya apa, dan sebagainya. Bapak Ibu percaya apa enggak bahwa kalau kita ingin menulis academic writing itu kita nggak membutuhkan banyak tenses Bapak Ibu. Sebenarnya tenses itu ada sekitar ada 16 tenses. Okay. Ada 16 tenses. Tetapi Bapak Ibu, dari 16 itu kita buktikan bahwa yang kita pakai hanya berapa? 3 Bapak Ibu. Nggak percaya Bapak Ibu, pasti nggak percaya. Loh, ternyata cuma 3. Saya di sini ingin mencoba untuk mengubah mindset supaya tidak terbebani dengan istilah tenses atau grammar itu. Ingat Bapak Ibu bahwa kita hanya menggunakan 3 tenses dalam menulis academic writing Bapak Ibu. Baru tahu pasti ya. Jadi, oh gitu Pak, iya. Jadi present, past, and present perfect. 3 ini. Jadi contoh, ini contoh yang apa namanya? Contoh kita akan satu persatu coba. Abstrak Bapak Ibu. Abstrak itu seakan-akan bahwa itu kompleks. Pada dasarnya hanya ada 2 tenses yang kita pakai dalam menulis abstrak. Yang pertama adalah past tense. Itu untuk menceritakan aktivitas dari penelitian kita. Untuk menceritakan hasil yang real di sana, kejadian. Jadi kalau kita berdasarkan observasi ya kita menggunakan past tense karena kita sudah terjadi. Atau kita menggunakan aktivitas atau ketika menjelaskan metode untuk melakukan laboratorium di laboratorium itu menggunakan past tense karena itu menceritakan sesuatu yang sudah terjadi atau melaporkan sesuatu yang telah terjadi. Kedua, kita menggunakan present Bapak Ibu. Jadi kalau past tense kita kan verb 2, kalau mau present kan verb 1. Jadi kalau present itu digunakan untuk fakta, finding yang sifatnya fakta atau suatu hal yang fakta dan sampai sekarang masih berlaku. Atau jika paper ini menjelaskan sendiri, ya dan sebagainya. Itu menggunakan present. Coba Anda cek dari atas sampai bawah itu. Itu menggunakan past and present, present perfect. Present perfect itu biasanya menggunakan has atau have itu Bapak Ibu. Jadi present perfect itu biasanya paling sering digunakan untuk menjelaskan sebuah proses yang masih berlaku atau menjelaskan penelitian terdahulu.
Kenapa? Karena present perfect ini sifatnya continuum. Bapak Ibu, di bawah itu. Events that started in the past but are still going on, itu pasti bersifat berkelanjutan, continuum. Kalau past tense itu sudah selesai di awal, sudah terjadi di masa lampau, selesai di masa lampau. Contohnya adalah aktivitas, observasi, dan sebagainya itu sudah selesai, karena academic writing kita itu melaporkan. Kalau present itu yang sesuatu yang sifatnya fakta. Makanya kadang kalau finding, Bapak finding itu saya tulis past tense atau present. Nah, ini apa namanya? Tricky, Bapak Ibu. Saya kasih ini tricky. Jadi kapan kita menggunakan untuk previous studies itu juga kadang kita menggunakan present tense sama past tense. Boleh. Tapi yang paling netral dan yang paling benar menggunakan present perfect. Ya. Nah, contoh, Pak, kalau mama kita menggunakan present dan past tense boleh nggak dalam referensi atau citation previous study? Boleh. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau kita menggunakan mensitasi penelitian sebelumnya dan kita memiliki sifat positif terhadap penelitian itu, atau bahwa penelitian itu mendukung penelitian kita, maka kita menggunakan present. Ya, kenapa? Berarti penelitian itu sudah terjadi di masa lampau dan itu masih mendukung dengan penelitian kita, maka itu sifatnya present. Berarti kita menganggap secara bahasa itu, secara diskursus, menganggap itu sebagai suatu hal yang benar. Tetapi kalau kita menggunakan past tense, itu artinya kita secara nggak langsung mengatakan bahwa penelitian itu hanya berlaku di masa lampau. Maka perlu diperbarui. Nah, biasanya Anda bisa mengatakan oleh diperbarui, maka penelitian saya inilah yang bisa melengkapi penelitian tersebut. Jadi ada nuansa atau diskursus yang dibentuk melalui pemilihan tenses itu, Bapak Ibu. Itu menarik. Ini nanti ada mata kuliah discourse analysis itu kalau teman-teman bahasa itu. Jadi penggunaan past tense sama penggunaan present tense dalam citasi itu menunjukkan sikap kita, apakah itu sikapnya setuju atau tidak. Nah, itu menunjukkan hal yang menarik Bapak Ibu. Okay? Contoh ini biasanya untuk results itu. Pak, kita untuk ini apa? Pakai past present atau past tense itu tadi prinsipnya Bapak Ibu. Okay? Untuk conclusion yang menggunakan past tense untuk report dan untuk present atau future untuk implikasinya dan sebagainya. Kalau umpama discussion sama results itu pasti suatu hal yang berkebalikan, Bapak Ibu. Okay? Karena kalau past tense dulu baru dijelaskan datanya. Kalau umpama discussion itu data dulu baru dijelaskan dengan analisis. Nah, ini bisa present sama past tense. Berapa tenses? Cuma 3, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ini. Terus kalau gitu, Pak, ini kapan kita menggunakan? Itu memang Bapak Ibu menggunakan feeling, Bapak Ibu. Memang ada feeling. Ini apa itu? Feeling itu masuk dalam language competence, Bapak Ibu. Karena untuk menentukan pola apakah bahasa ini berterima atau tidak itu memang kita membutuhkan skill feeling itu dan sebagainya itu. Intinya, Bapak Ibu, Anda perlu memiliki language exposure. Language exposure itu Anda memiliki feeling grammar yang betul, yang baik jika Anda terbiasa membaca artikel-artikel ilmiah. Itu akan kelihatan karena polanya ya gitu-gitu saja Bapak Ibu. Polanya begitu-begitu saja. Kalau Anda terbiasa membaca, saya sangat yakin sekali itu akan mempengaruhi tingkat kognitif kita yang bagus, maka akan mempengaruhi kualitas academic writing kita. Contoh, kita sekarang bedah Bapak Ibu. Ini di abstrak Bapak Ibu. A large body of work still has investigated dan sebagainya. Jadi ini dulu ya, ini kondisinya. Has largely remained dan sebagainya. Itu menunjukkan kondisi. Analysis investigated whether past tense untuk menjelaskan proses dari datanya. Ya, for key role model dimension immersion sebagainya. Itu selama reportnya. We argue kita untuk menunjukkan hasilnya dan sebagainya. Conclude dan sebagainya. Ini coba kalimatnya cuma ini aja. Ini untuk introductions Bapak Ibu. Okay. Yang biru itu kita menggunakan present perfect. Okay. Terus yang kuning itu menjelaskan past tense.
We recruited participants globally. Jadi ini itu menunjukkan bahwa aktivitas kita. Ya, participants reported. Kita menjelaskan aktivitas dari reporter dan sebagainya. Maka itu menunjukkan bahwa itu bisa untuk we begin by offering. Nah, ini adalah faktanya. Nah, temuan kita. Ini beberapa contohnya Bapak Ibu. Okay? Conclusion juga begitu, mirip. Nanti Anda Bapak Ibu bisa lihat. Saya akan ini men-skip untuk citasi karena ini perlu ada ranahnya di academic writing untuk publication dan sebagainya. Di manuskrip klinik ya. Tetapi kita fokus pada paraphrasing Bapak Ibu. Bapak Ibu disarankan apabila Bapak Ibu menulis academic writing itu tidak sangat jarang menggunakan quote ya, lebih baik menggunakan paraphrase. Paraphrase itu tapi caranya adalah bagaimana caranya paraphrase itu supaya tidak plagiarisme dan sebagainya. Nah, jadi tidak disarankan menggunakan quote kecuali itu benar-benar sudah terkenal. Maka kalau kita ingin melakukan paraphrase, Bapak Ibu, ini adalah contohnya. Oke, ini adalah kalimat yang kita punya, sumbernya dari buku, mungkin Bapak Ibu sudah punya catatan bibliografi dan sebagainya, maka ini cara untuk paraphrase. Cara yang pertama adalah gunakan sinonim Bapak Ibu. Jadi kata-kata itu cari padanannya. Kemudian adalah ubahlah struktur kalimatnya. Jadi dari kalimat aktif menjadi pasif. Jadi subjeknya dibalik. Okay. Yang paling gampang intinya adalah posisi dari subjek yang kalimat asli itu jangan ditaruh yang sama. Itu cara paraphrase. Mungkin kalau IELTS juga sama. Menuliskannya sama Bapak Ibu. Ini sebenarnya kebanyakan kalimatnya sama hitam ini. Tapi kan kita ngubah beberapa ini aja. Ini kalau ditunitin sudah enggak ketahuan ini. Apalagi kita yang model ini adalah menggunakan sentence structure. Kita diubah sentence structure. Kedua, voice-nya diubah. Voice ini diubah itu maksudnya dari kalimat aktif menjadi pasif. Terus kemudian kalimat yang awal diubah menjadi kalimat akhir, diubah susunannya. Itu Turnitin pasti bingung itu sudah. Jadi itu kalau mama tingkat seperti ini sudah tingkat kesamaannya sudah di bawah 20%. Pasti itu kayak Bapak Ibu. Jadi nggak perlu menggunakan trik-trik yang spasinya ditambah 1, kemudian dikasih titik, terus diwarnai putih. Enggak, itu bukan contoh yang bagus. Paraphrase itu cukup menggunakan sinonim, kemudian kalimatnya diubah menjadi pasif menjadi aktif atau sebaliknya, dan kemudian kalimat panjang dipotong menjadi 2 atau kalimat 1 dijadikan 2 atau kalimat 2 digabung menjadi 1, itu cara-cara paraphrase. Dan ini sangat bagus sekali untuk menghindari Turnitin. Bapak Ibu, jadi satu Bapak Ibu, yang pertama adalah jangan menuliskan kalimat yang sama dengan sumber. Itu pasti ketahuan kalau Turnitin ini pasti plagiarisme. Kedua, gunakan sinonim untuk kalimat-kalimat yang non-generik. Non-generik itu kalimat-kalimat yang umum Bapak Ibu. Ya, menggunakan thesaurus atau Bapak Ibu kalau pakai Microsoft Word, kata itu bisa diblok, diklik kanan ada sinonim atau thesaurus Bapak Ibu. Jadi Microsoft Word itu sudah ada alat itu, maka kita bisa menggunakannya. Terus kemudian strukturnya dari aktif dan aktif, kemudian clauses-nya dan kalimat-kalimatnya dipecah-pecah, itu adalah cara untuk parafrase. Nah, kita terakhir Bapak Ibu, ini bagian yang terakhir, mungkin saya menjelaskan ini 2-3 menit saja. Jadi tadi sudah saya kasih penjelasan tentang hedging Bapak Ibu. Hedging itu untuk memagari kita supaya tulisan kita tidak sifatnya arogan atau absolut Bapak Ibu. Jadi ini untuk memberikan ruang kepada pembaca sehingga penelitian kita terus berkembang, untuk memberikan ruang untuk berkembang, untuk memberikan peneliti yang akan datang dan sebagainya. Selain itu juga untuk menunjukkan kesopanan Bapak Ibu. Jadi contoh Bapak Ibu, kita disarankan untuk menggunakan kalimat seem, stand, look like, appear, believe, doubt, indicate, suggest dan sebagainya Bapak Ibu. Kalau mama ini believe, assume, ini will itu diganti would, may, might, could, should. Bapak Ibu, might dan could itu bukan berarti past tense, ini juga present tetapi derajatnya lebih rendah.
Mas can boleh, tetapi ini yang sesuatu yang benar-benar 100% betul atau absolut boleh. Tapi must dan can itu dalam academic writing sebisa mungkin dihindari. Sebisa mungkin dihindari. Jadi kalau ada menulis academic writing menggunakan can atau must itu membacanya kayak kalau saya punya feeling itu ya, saya punya sense ketika membaca tulisan academic writing yang masih menggunakan can sama must itu seperti ditusuk ditusuk duri Bapak Ibu. Apa sakit? Ini katanya akademik tapi kok sifatnya menyakitkan, absolut kayak gitu, jangan. Jadi sebisa mungkin kita perlu memagari, membuat tulisan kita lebih objektif, lebih terbuka, dan lebih sopan dengan cara hedging. Jadi mengurangi kadar derajatnya. Kalau must dan can itu 100% betul atau 100% salah. Tapi kalau must diganti have to atau diganti should, nah, nambah derajatnya turun menjadi sekitar 90%. Kenapa? Yang 10% memberikan ruang kepada pembaca untuk berkembang atau untuk menyanggah atau untuk mengembangkan. Itu konsep dari academic writing. Terus kemudian modelnya, definitely dan sebagainya. Cukup satu adverb saja, jangan didouble Bapak Ibu seperti membaca novel. Tidak disarankan. Nah, ini it might be very possible atau it is possible, it is important to develop. Ini untuk menunjukkan to adjective itu salah satu cara untuk menunjukkan hedging juga. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu bahasa hukum Bapak Ibu. Bahasa hukumnya itu dibuat seluas mungkin supaya memberikan ruang untuk bernegosiasi. Mungkin pengacaranya bahasa hukumnya begitu. Contoh adalah jadi jika siswa itu tidak bisa atau dalam hal kondisi seperti ini, nah dalam hal itu kan berarti kan in the condition of ya, it might be suggested, disarankan. Siapa yang menyarankan? Tidak penting, yang penting adalah disarankan. Itu adalah hedging. Nah, ini adalah salah satu cara terakhir tip tentang bagaimana membuat tulisan kita lebih bagus dan sebagainya. Ini Bapak Ibu nanti akan saya berikan kepada jenengan sekalian. Contohnya Bapak Ibu bisa menganalisis contoh-contoh dari hedging dan sebagainya. So ya, we must take, ini kan ada contoh mas, boleh ya boleh, tapi kan enggak ini apa namanya? Enggak jering, pasti sangat minim sekali. Itu pasti benar-benar sifatnya sangat urgent sekali. Tapi yang sering adalah likely, rightly argue, kemudian past sample was not entirely biased, jadi tidak sepenuhnya. Itu kan bahasa-bahasa halus ini. Suggest, ini kan halus ini. Ya, inevitable. Jadi bukan sesuatu yang nggak mungkin. It is impossible, nggak mungkin. Impossible itu 100%. Maka diganti inevitable. Suggest. Ini hedging Bapak Ibu ya. This is indicative that ya ini kan ini semuanya hedging ini. Might not, jadi bukan cannot tapi might not. This is the example of hedging Bapak Ibu. Nah, ini adalah kalimatnya akan lebih luwes dan lebih enak dibacanya. Dan Bapak Ibu terakhir untuk bisa academic writing Bapak Ibu, saya sangat yakin bahwa tingkat kognitif Anda jenengan itu kalau udah S2 dan S3 itu pasti tinggi. Mohon maaf, saelek-elek IP jenengan waktu S1 atau S2 dulu, saya sangat yakin sekali bahwa graduate students itu have higher level of cognitive skills. Nah, if you have good or high cognitive skills, it is very important ya to affect your second language acquisitions. Jadi untuk menguasai bahasa kedua. Jadi Bapak Ibu ingin belajar bahasa Inggris sekarang itu kalau istilahnya, waduh saya sudah telat belajar bahasa Inggris di sarjana atau di S2 atau magister atau doktor karena saya sudah ini sebagainya. Salah Bapak Ibu, justru saat ini jenengan itu tingkat kognitifnya tinggi. Nah, if you have high level of cognitive skills, that means it's going to help you to learn English faster. Minimal Bapak Ibu jenengan itu bisa memahami pola ini loh. Okay. Memahami pola ini. Pola ini agar Bapak Ibu mampu melakukan proofread atau edit. Kenapa? Kalau kita terbiasa membaca jurnal, misal kalau kita ingin mensubmit ke jurnal A, Bapak Ibu, maka disarankan jenengan itu membaca jurnal A itu minimal
2 atau 3 saja untuk mengetahui gaya selingkungnya, stylenya. Oh, level bahasanya sekian dan sebagainya. Kalau umpama di Q2, Q1 ya dengan membacanya di artikel-artikel yang relevan di jurnal Q1 dan Q2 supaya Bapak Ibu bisa mengetahui polanya. Oh, gaya selingkungnya seperti ini. Maka Bapak Ibu bisa mengetahui. Saya sangat yakin sekali kalau Bapak Ibu membaca itu nanti kognitif Anda sudah tinggi, Anda akan memahami pola itu dan akan terbiasa minimal untuk mengedit bahasa kita Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Monggo nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan saya berikan kembali ke Pak Alan sebagai moderator. Pak Alan, terima kasih Pak Alan. Oke, terima kasih sekali Pak Sueb atas diskusinya yang luar biasa ini Pak. Saya sendiri juga banyak sekali masukan, banyak sekali insight baru ini terutama dari Pak Sueb terkait dengan bahasa Inggris ya, terutama tadi yang Pak Sueb katakan sebenarnya academic writing itu hanya menggunakan 3 tenses gitu Pak. Secara esensial itu saya juga baru tahu. Nah, oke, untuk selanjutnya mungkin kita lanjut ke pemateri kedua dulu, baru nanti kita sesi diskusi. Untuk pemateri kedua ini adalah Ibu Suroya ya. Beliau itu adalah dosen S1 Ilmu Komunikasi. Nah, ini kan pantas juga sebenarnya kalau kita bicara komunikasi, katanya nanti juga dengan academic writing. Kemudian beliau juga S1 lulusan Universitas Brawijaya dan S2 dari Ohio University. Supaya tidak terlalu lama, monggo dipersilahkan Bu Suroya untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih banyak Pak Alan. Pak Alan boleh tahu nanti saya sampai pukul berapa supaya nanti saya bisa menyesuaikan? Mungkin 11 ya maksimal Bu ya. Oh Nanti ya, kita baik. diskusi sekitar 15-20 menit. Oke, supaya baik, tidak terima kasih. Terima kasih Oke, Pak Alan. maturun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Ibu Bapak semuanya yang kami hormati. Bapak Direktur Pasca Sarjana, Ibu Wakil Direktur Bidang Akademik, dan juga Bapak Wakil Direktur Bidang Umum dan juga Keuangan, serta Ibu Bapak mahasiswa Pasca Sarjana. Terima kasih, senang kemudian bisa berjumpa dengan Ibu Bapak meskipun melalui daring ya atau melalui virtual meeting seperti ini. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sueb hampir sama ya, tapi nanti saya lebih kepada semacam error analysis gitu ya. Apa yang kemudian kadang-kadang yang sering dilakukan ya, kesalahan yang sering dilakukan itu seperti apa begitu. Saya di sini juga apa ya, dalam rangka bukan berarti tulisan saya sangat baik begitu, tidak ya, tetap dalam ada proses belajar dan seterusnya gitu, karena bagaimanapun juga bahasa Inggris adalah bukan bahasa ibu kita gitu ya, jadi pasti ada proses yang kemudian terus-menerus kita lakukan untuk kemudian belajar lebih baik lagi dan lebih baik lagi gitu. Baik, izinkan saya di sini untuk apa namanya, berbagi ya dengan Ibu Bapak terkait dengan issues in academic writing, terutama untuk jurnal atau bahkan untuk tugas atau makalah begitu ya. Semoga terlihat ya. Ya, sudah terlihat jelas Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Alan. Jadi kalau tadi Pak Sueb sudah menyampaikan ya, jadi prinsipnya itu adalah ini clear itu adalah jelas gitu, concise itu adalah padat, intinya begitu saja sih. Terus kalau misalnya sudah jelas dan padat, maka jelasnya itu nanti diikuti dengan penggunaan bahasa atau struktur, istilahnya struktur tata bahasa yang ada di dalam bahasa Inggris, yang kemudian waktunya itu juga harus tepat gitu, supaya pembaca tidak kemudian salah paham sebenarnya ini maknanya apa gitu ya. Jadi sebenarnya ini prinsipnya sih Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya nanti Ibu Bapak menulis ya ini ya, kalau saya selalu sih mengatakan less is more gitu ya. Kalau bisa diungkapkan dengan cara yang lebih apa ya, lebih sederhana, lebih pendek, dan kemudian itu juga sudah mewakili semuanya ya, mengapa tidak gitu. Jadi tidak perlu kemudian harus terlalu panjang, tapi kemudian memang intinya hanya satu saja gitu. Jadi menurut saya juga
less is more itu menjadi penting ya untuk menulis. Saya yakin mau menulis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, less is more itu juga penting gitu. Apalagi terlebih dalam bahasa Inggris ya, karena banyak sebenarnya yang bisa diganti tidak perlu diulang kembali gitu. Berbeda mungkin saya tidak yakin ya dengan bahasa-bahasa yang lain itu apakah kata ganti itu bisa mewakili atau tidak dan seterusnya. Tapi kalau di bahasa Inggris itu kata ganti itu akan sangat banyak gitu, tidak hanya he, she, it gitu ya, atau I, you, we gitu, tidak begitu, tapi ada banyak, bisa some, bisa several atau apa begitu. Jadi ada banyak sebenarnya gitu. Ini ya yang kesalahan-kesalahannya, misalnya ini disebutnya sentence fragments. Jadi apa ya padanannya dalam bahasa Indonesia menurut saya lebih kepada seharusnya bisa dijadikan satu kalimat begitu ya, tetapi dijadikan menjadi dua kalimat sebenarnya itu bukan kalimat yang utuh gitu. Nah ini yang disebut kalau dalam bahasa Inggris menjadi sentence fragment. Jadi sebenarnya yang satu itu sebenarnya hanya klausa saja gitu. Jadi dia harusnya menginduk kepada klausa sebelumnya atau begitu juga sebaliknya gitu. Jadi biasanya kan kalau kalimat yang seperti ini, kalau saya tidak salah ya, kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat majemuk begitu ya. Nah kalau kalimat majemuk berarti kan ada klausa yang kemudian bisa berdiri sendiri, yang satunya itu adalah klausa yang memang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebut independent dan juga dependent clause. Lalu ini juga ya, sebenarnya ini adalah bahasa sehari-hari ya. Misalnya the hearing was planned for Monday, December 2, but not all of the witness could be available. So it was rescheduled for the following Friday and then all the witness could attend. Nah, tidak ada yang salah ketika ini diucapkan Ibu Bapak, tapi ketika itu ditulis, maka orang yang kemudian membacanya sebenarnya penulis ini mau menyampaikan apa gitu. Jadi untuk untuk memahamkan si pembaca sebenarnya tujuan atau pesannya apa yang mau kita sampaikan, maka penulisan bukan hanya penulisan kata terlalu urut-urutannya seperti apa, tapi bagaimana punctuation itu apa ya, tanda baca ya, bagaimana penggunaan tanda baca yang tepat itu juga penting gitu. Jadi kalau tanda komanya itu di akhir gitu berarti kalimat tersebut belum selesai dong gitu. Jadi hal yang seperti ini yang disebut dengan sentence form gitu ya. Jadi the hearing jadi apa ya, kalau di Senat itu ada yang disebut dengan public hearing gitu ya, kalau di Amerika public hearing. Jadi didengarkan nih sebenarnya pendapat atau usulan rancangan hukum yang mau diusulkan seperti apa misalnya begitu gitu. The hearing which had been planned for Monday, lagi December 2 was rescheduled for the following Friday so that all the witness atau all witnesses would be able to attend gitu ya. Jadi koma dan lain sebagainya menjadi penting ya. Jadi kalau and then, kalau kita bahasa lisan diucapkan sehari-hari tidak masalah, tapi menulis dengan berbicara itu berbeda gitu ya. Kalau berbicara kita cenderung spontan, kita tanpa subjek kita sudah tahu paham maksudnya gitu ya. Tapi kalau menulis itu tidak ada subjek, membaca nanyanya ke siapa kalau penulisnya tidak tampak gitu ya. Karena penulisnya kan hanya menyetorkan tulisan saja gitu ya. Jadi itu yang perlu betul-betul dipahami kalau kita ingin menulis ya. Jadi kalau tulisan itu kan maunya adalah kalau kita pembaca itu sama sekali tidak ada pertanyaan. Kalau dia ada pertanyaan gitu, berarti ada yang salah dengan tulisan kita. Intinya begitu gitu. Jadi kita yang harus kemudian bisa menata kembali gitu. Itu lalu ini ya ada misplace atau dangling modifiers gitu ya. Ini ya, when writing proposal and original task is set for research. Nah, memang tradisi dari bahasa Indonesia ya, atau saya boleh menyampaikan kalau boleh gitu ya, bahasa Indonesia ini memang sangat-sangat
memotivasi penulis atau periset itu untuk menggunakan kalimat pasif, tapi tidak demikian gitu ya kalau di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris itu subjek itu menjadi penting gitu ya, pelaku itu menjadi penting gitu. Jadi bukan apa yang dilakukannya, tetapi pelaku menjadi penting untuk hal-hal tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kita mau mementingkan kegiatannya boleh pakai pasif, tapi hampir rata-rata kalau misalnya jurnalnya itu adalah jurnal internasional gitu ya, maka subjek pelaku itu menjadi penting gitu. Jadi kalau tadi Pak Sueb sempat menyampaikan ya ada we, ada beberapa untuk terutama untuk ilmu sosial gitu ya, atau bahkan untuk fakultas sastra gitu ya, itu I-nya sangat-sangat dominan gitu ya. Atau kalau misalnya itu adalah penelitian bersama, maka we menjadi sangat dominan di sana gitu. Nah, jadi bukan berarti kemudian tidak penting ya, tapi pelaku itu menjadi penting gitu ya. Jadi ini juga edisi yang kemudian sudah direvisi ya, versi yang sudah direvisi. When writing a proposal, the scholar sets an original task for research. Jadi scholar gitu ya. Ini kan sebenarnya is set for research, berarti kan yang melakukan penelitian berarti ya memang akademisi gitu ya. Akademisi itu boleh pakai akademik, boleh pakai scholar dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Jadi apakah salah yang ini ya? Tidak gitu ya. Kalau kita mengucapkan begitu saja nggak apa-apa gitu. Tapi ketika Anda mengatakan a scholar, orang berarti paham gitu. Jadi oh ya, memang kan yang kalau riset berarti ini adalah penelitian. Kalau penelitian kalau tidak dilakukan oleh peneliti atau bahkan akademisi. Kalau yang lain kan mungkin profesinya beda ya. Jadi mereka mungkin tidak melakukan penelitian seperti ini misalnya gitu. Lalu paralel, kalau paralel itu apa ya? Dalam bahasa Indonesia mungkin setara ya, majemuk setara mungkin ya. Jadi saya membaca dan menulis gitu ya. Saya berlari dan bermain misalnya gitu. Atau saya membaca sambil mendengarkan musik misalnya gitu ya. Jadi harus ada yang setara di sana gitu. Nah, ini kalau setara ya semuanya harus setara ya. Ini yang sering itu tidak setara ya. Jadi yang diambil yang belakangnya aja gitu ya. Jadi di election kata bendanya, National Health Program itu juga kata bendanya. Educational system juga kata bendanya gitu. Nah, padahal kan maksudnya adalah memenangkan pemilihan, lalu kemudian memutuskan ya atau menerbitkan kebijakan yang kaitannya dengan program kesehatan dan juga memperbaiki gitu kan. Maunya adalah ada perbaikan sistem pendidikan. Gitu. Jadi saya lanjutkan. Nah, ini juga ya kata gantinya tidak jelas sebenarnya kata gantinya siapa gitu ya. Kalau ini kan because Senator Martin is less interested in the environment than in economic development, he sometimes neglects it. It-nya ini ke environment atau ke ekonomi gitu ya. Jadi ke lingkungankah atau ke ekonomi gitu, it-nya yang mana gitu. Nah, kalau diubah menjadi because of his interest in economic development, Senator Martin sometimes neglects the environment gitu ya. Jadi lebih kok ini sama saja panjangnya gitu ya. Nah, memang bisa less is more itu bukan berarti kemudian hanya cuma 3 kata 4 kata ya. Bisa jadi memang sama persis, tetapi maknanya atau penggunaan struktur bahasa, kata ganti atau kalau saya boleh bilang diksi ya, pilihan kata itu menjadi lebih baik gitu, dan itu menjadi lebih mudah bagi pembaca untuk kemudian memahami pesan dari kalimat atau inti dari kalimat tersebut gitu. Terus ini kalau kebanyakan koma juga ya, komanya ada banyak gitu. When it comes to eating, ya people differ in their taste. Ini kan harusnya koma ya. Ada yang tidak ada koma atau bahkan kebanyakan koma. It's become almost a cliche dan seterusnya. Kalau sudah dikasih tanda baca seperti ini ya, tanda kutip sudah diapit tanda kutip, tidak perlu gitu ya.
tidak perlu ada koma, terus in educational circles, ini kan tetap satu kalimat sebenarnya ya. Nah, ini tesisnya tadi sudah disampaikan oleh Pak siapa namanya? Pak Sueb ya. Jadi simple present, past, dan present perfect. Jadi ini untuk Ibu Bapak ya. Ini silakan nanti kalau misalnya materinya juga bisa kok nanti dibagikan ya oleh tim KPI. Nanti kami akan share ini semuanya dengan Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya ini ya kadang-kadang masih ada yang ini ya, masih ada yang terlewat kadang-kadang ya. Misalnya di literature review gitu. Apakah harus semuanya pas gitu? Kalau misalnya memang hasil dari penelitian terdahulu memang hasilnya pas gitu, tapi klaimnya itu kalau misalnya masih sampai sekarang belum terbantah, ya kita bisa present perfect gitu ya. Jadi belum terbantahkan. Tapi kalau misalnya sudah terbantahkan ya sudah pas aja ya. Sekarang sudah nggak ada gitu. Sekarang sudah ada teori yang baru lagi gitu. Itu sih. Ini yang simple present ya. Saya tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu banyak membahas simple present. Saya pikir simple present itu yang paling sederhana dari struktur tata bahasa dalam bahasa Inggris. Simple past juga sama gitu ya. Kalau ini adalah verb 1, maka ini adalah verb 2, gitu saja sih sebenarnya. Nah, kalau present perfect ini yang tadi ya, kalau misalnya memang sampai sekarang ini little attention gitu ya, ini kebetulan tentang bahasa gitu, ya memang kita bisa pakai ini gitu ya. Tapi kalau sudah terbantahkan ya, ini sebenarnya sudah tidak ada gitu. Nah, hash-nya kita hilangkan ya. Nah, ini kalau passive form ya. Kalau mau membentuk passive form berarti kan memang kita ingin memprioritaskan kegiatan ya, bukan pelakunya gitu ya. Jadi describing proses. Jadi kalau misalnya di metode gitu ya, rata-rata menggunakan passive form gitu. Tapi subjeknya tetap ya, misalnya berapa responden, misalkan 1000 responden participated misalnya gitu ya, Anda bisa mengatakan 1000 respondent participated in online survey bla 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 dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tapi untuk prosedurnya misalnya mereka ternyata nantinya gitu ya dilakukan eksperimen atau apa, nah baru eksperimen dan lain sebagainya itu menggunakan pasif gitu ya. We selected the candidates, ya ini kan ada we ya, berarti authors ini, on the basis of an initial test in which they were asked to do a short simultaneous translation. Ini ya, misalnya ini, the candidates were then divided into 2 groups, single media and multiple media, misalnya seperti itu. Jadi ada yang kemudian berbeda di sana ya. Jadi ada passive form-nya di sana. Jadi bukan berarti kemudian tidak ada subjeknya ya. Maksudnya subjek itu orang pelakunya gitu ya. Subjek kan bisa berbentuk apa saja ya. Subjek itu yang bisa menjadi subjek kan ada kata benda, ada kata kerja juga bisa menjadi subjek. Terus kemudian orang sendiri juga bisa jadi subjek. Mohon maaf ya. Ini tertutup. Jadi kita selalu sering menggunakan it gitu ya. Padahal it ini juga kadang-kadang nggak benar gitu ya. Bukan nggak benar, maksudnya it itu sebenarnya kan dummy subject ya. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah dummy subject. Jadi subjek yang kemudian bisa merujuk ke apapun gitu. Nah, apapun itu misalnya bisa waktu, bisa hari, bisa jam gitu, bisa apapun gitu. Tapi istilahnya adalah dummy. Kadang-kadang kita nggak jelas it itu apa gitu. Nah, kalau misalnya it itu tidak jelas, Anda bisa mengganti this. Walaupun kadang-kadang saya juga diprotes gitu, bukan diprotes, diingatkan ya sama salah satu native. This itu kayaknya hanya ada di Indonesia deh. Kalau saya pribadi saya tidak menggunakan itu Suroya, dia bilang gitu ya. Saya sebisa mungkin mencari pronoun yang lain, tapi tidak menggunakan this. Jadi kadang-kadang this juga bisa, misalnya ini ya, the new version. Jadi kan it is mandatory, the new version ini langsung ya. Jadi kadang-kadang kita langsung ganti pronounnya. Misalnya this can be done gitu.
with the new system. This can be done. This can be done ini mungkin strategi kali atau apa gitu ya. Ini kita bisa ganti dengan strategis misalnya. This may, might, atau could be due to poor performance misalnya gitu. Jadi apa hasil evaluasinya atau apa. Nah, ini juga bisa ya kita ganti dengan itu juga bisa gitu. Jadi tidak harus diganti. Ini kalau dari ini ya, dari perspektif native speaker itu seperti itu. Jadi memang kadang-kadang kalau saya lihat ya, kalau di artikel di jurnal itu yang jurnal internasional ya, kata this itu memang agak-agak jarang dipakai sebenarnya. Mereka lebih memilih pronoun atau pengganti yang lain gitu untuk menggantikan subjek itu. Dan it juga sangat jarang. Jadi selalu ada yang jelas itu apa sih subjek yang kemudian jelas yang kemudian bisa memahamkan pembaca gitu. Runtutannya seperti apa. Itu proper use of pronouns. Nah, ini ya. Jangan kemudian menyebutkan it dulu ya, tapi nggak tahu sebenarnya itu apa. Ini kan misalnya beeswax gitu ya. Anda sebutkan dulu beeswax itu apa, baru in fact it is. It-nya ini kembali lagi ke beeswax. Bukan kemudian although it is gitu ya. Studies have verified that tidak begini ya. Jadi disebutkan dulu baru diganti gitu ya. Although beeswax have verified it's. Nah, ini kembali ke sini gitu ya. Jadi disebutkan dulu baru diganti dengan pronoun. Nah, ini urut-urutannya. Kalau setelah subjek harus ada verb gitu ya. Jadi ini ya kadang-kadang suka begitu ya, kalau yang dari saya tidak tahu dari bahasa atau bahkan dari penelitian antropologi gitu ya atau sosiologi, kadang-kadang itu selalu mengatakan atau melakukan ini ya, among others gitu ya, among others misalnya time and cost gitu ya, padahal bisa dibalik menjadi time and cost or among others misalnya, atau among the others, selesai. Jadi kadang dibalik seperti itu ya. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa juga gitu. Tapi intinya kan penulis berusaha membuat paham si pembaca. Pembacanya kan dari level manapun gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang tujuan kita, memahamkan pembaca gitu. Jadi kita menulis bukan untuk diri kita sendiri gitu ya. Kita menulis untuk pembaca. Intinya gitu. Lalu ini ya, of particular interest ini juga sama ya. Ini the sugar transporter was, akhirnya jadi gitu. Ini juga important parameters are gitu. Jadi important. Dibalik saja ya. Subject verb. Lalu sedekat mungkin yang namanya verb atau kata kerja itu harus dengan subjeknya gitu ya. Nah, ini subjek ini segini. People with a high rate of intelligence, an unusual ability to resolve problems, a passion for computers, along with good communication skills, are generally employed by such companies. Mau bilang dipekerjakan, itu harus melalui begitu banyak kata, gitu ya. Padahal kan ini miliknya people, gitu ya. Nah, maka menjadi such companies generally employ people with a high rate, bla bla bla. Atau people with a high rate are generally employed. Kalau misalnya mau, they must also, kalau misalnya seperti itu ya. Jadi jangan kemudian menjauhkan ya. Pasangannya subjek ya dengan verb. Kalau Anda mau seperti ini nggak apa-apa ya, tapi cukup satu saja. Tapi jangan sampai 3 begini ya. 1, 2, 3 gitu. Ini ada 4 ya. Ada 1, 2, 3, dan kemudian ada 4. Jadi terlalu jauh gitu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu employed ini sebenarnya milik siapa nanti. Jangan-jangan milik communication skills. Misalnya kalau orangnya tidak paham. Oh ya, ini ya. Ini strukturnya setelah direct object atau objek yang langsung, terus diikuti dengan objek yang tidak langsung. Oh, sudah jam 11 ya. Pak Alan. Masih ada waktu Kak Pak Alan? 2 menit. Oke, baik. 2 menit, terima kasih. Oke, baik. Ini nanti bisa di ini ya,
dipelajari oleh ibu bapak gitu ya. Ini adalah indirect object dan direct object, jadi harus direct objectnya dulu ya. In the above references, some cases dan seterusnya. Lalu ada ini nggak boleh ada ambigu ya. Yang berambigu itu seperti apa gitu ya. Harusnya begini ya. Like annoying. Kalau ini kan jadi suka ya, suka siswa yang kemudian menjengkelkan, padahal kan enggak ya. Dia ingin menggoda ya, bukan menggoda, istilahnya apa ya, teasing itu apa sih? Mencoba ya apa ya, ngerjain lah, dalam tanda kutip ngerjain gitu, dan seterusnya. Nah ini ya, less is more, ini jadi segini. Ini jadi beberapa kalimat nggak apa-apa. Tadi kan Pak Sueb juga ada ya, yang satu kalimat panjang dan lama gitu ya. Itu kalau dibaca nafasnya bisa habis. Nggak boleh ada yang redundant, in the month of December dan lain sebagainya ya. X is larger than Y. Less is more ya. Impersonal. It is possible, inflation langsung ya. Lalu ini ya, dipanggil dulu ya. Nah, dipanggil dulu tabelnya ya. Jadi bukan dari grafik kita langsung dipanggil. Namanya, gambar berapa, bahkan berapa, dan seterusnya. Ini juga ya. Benar memang parafrase dengan sinonim ya. Tapi ada yang kemudian tidak bisa dipaksakan. Kalau di dalam bahasa Inggris itu kita punya ini ya. Kita punya hal-hal yang seperti ini yang bisa menggantikan sebenarnya di belakang itu ngomong apa sih gitu dan lain sebagainya. Jadi itu saya rasa ibu bapak yang bisa saya sampaikan pagi menjelang siang ini ya. Karena ibu bapak juga akan mungkin ada yang bapak-bapaknya ya beragama Islam, mungkin ada yang mau sholat Jumat. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Alan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suroya ini atas pemaparannya yang cukup banyak ya, sampai waktunya tadi mungkin masih sedikit kurang, tapi insya Allah nanti materi dan lain akan kita bagi ya. Dari Pak Sueb juga dari Bu Suroya. Silakan mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi, berpendapat, bisa raise hand atau mengajukan pertanyaan terkait dengan ini cukup penting ya, cukup krusial. Jadi bagaimana kita menuangkan ide, gagasan kita, hasil penelitian kita dalam academic writing, khususnya dalam publikasi ilmiah. Monggo mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Dipersilahkan. Ini ada yang open mic, Bapak atau Ibu ini, Bapak Onggo Susilo. Monggo Bapak. Halo, Bapak Onggo Susilo. Oke, sepertinya terpencet ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, bisa raise hand atau diklik raise hand atau langsung unmute dan menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Silahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya sambil menunggu pertanyaan, saya bisa diskusi Pak Sueb, Bu Suroya ini terkait dengan tadi penulisan khususnya dalam struktur kalimat. Oh ini ada, mungkin saya prioritaskan ke yang bertanya dulu. Monggo dari Ibu ini mungkin ya, Ibu Al-Aina. Monggo dipersilahkan bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan Bu Al-Aina, bisa di-unmute. Monggo Ibu, hilang. Halo? Pak Sueb, Bu Suraya bisa dengar suara saya nggih?
Dengar. Oh, ya, Tapi takutnya. memang Jelas, jelas. sinyal di sini agak tidak bagus juga. Oke, jadi karena terpencet, saya lanjutkan tadi. Bagaimana mungkin cara atau tips dan trik ya, mungkin dari Bu Suraya juga, dari Pak Sueb juga untuk membuat kalimat khususnya paragrafing ya. Karena seringkali kita sulit, saya pribadi mungkin ya, pengalaman pribadi dari saya itu menghubungkan antar satu paragraf dengan paragraf berikutnya, misalkan pada introduction atau pada pembahasan atau yang lain tuh biasanya saya ya bisa jadi 2 paragraf, tetapi idenya kadang-kadang kurang nyambung. Nah, ini mohon mungkin ada tips dan trik dari Pak Sueb dan Bu Suraya, monggo terkait dengan hal ini. Terima kasih. Monggo Pak Sueb dulu. Oke, terima kasih Pak Alan. Ini pertanyaannya. Jadi kalau umpama terkait dengan coherence ya dan cohesion dari antar kalimat dan antar paragraf itu, yang perlu diperhatikan salah satu caranya adalah dengan cara memberikan kata penghubung. Contohnya memang jika paragraf 1 dan paragraf 2 itu sifatnya saling menambah atau berkelanjutan, ya kadang kita tidak perlu menggunakan atau menggunakan istilah penghubung in addition to, kemudian moreover, for deeper analysis, bla bla bla. Jadi ada beberapa frasa atau mungkin bahkan satu kata keberadaannya itu untuk menyambungkan antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya itu yang sangat krusial untuk bisa membuat paragraf itu mengalir. Berarti Bapak Ibu ibaratnya kalau ketika menulis paragraf itu seperti kita di gerbong kereta api. Di gerbong kereta api itu dua gerbong yang terpisah. Tetapi ada satu bagian yang sangat krusial yaitu cantolan itu kan untuk memastikan bahwa mereka berada di dalam jalur yang sama. Nah, itu adalah keberadaan dari kalimat kata-kata penghubung itu. Kalau memang sifatnya dua paragraf ini bertentangan, ya Anda dapat menggunakan however, nevertheless, ya, in other words, atau in other condition dan sebagainya. Statement-statement kecil ini sebenarnya remeh seakan-akan, tetapi itu justru penting Pak Alan untuk bisa menunjukkan coherence atau cohesion dari kayak gini. Nah, ini yang kadang tidak bisa didapatkan dari Google Translate. Jadi untuk sentuhan-sentuhan manusiawi ya saya menyebutnya, ini yang membedakan mana kita menerjemahkan melalui mesin penerjemah dengan penerjemah manusia, editor itu ini. Nah, oleh karena itu ketika kita memang melakukan edit dalam bahasa kita, yang kita butuhkan benar adalah ya skill kebahasaan itu. Dan itu biasanya tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu itu dilatih. Caranya tadi, kalau Bapak Ibu yang sudah dari bahasa mungkin terbiasa, yang dari non bahasa Bapak Ibu melihat saja, dibaca dari kalimat, dari dari membaca paper yang relevan yang biasanya di jurnal yang sama, jenengan akan menemui itu antar paragraf itu akan penghubungnya seperti apa. Nah, itu yang paling gampang seperti itu Pak Alan. Enggak, Bu Suraya mungkin barangkali ada informasi yang lain. Mungkin ada tambahan dari Bu Suraya atau ada urung rembuk ide, monggo Bu. Baik, terima kasih. Ini saya sambil share ini ya, salah satu artikel di jurnal yang kebetulan memang saya interestnya di sini ya, entertainment education. Benar ya tadi disampaikan oleh Pak Sueb, itu Anda Ibu Bapak bisa menggunakan sentence connector ya, atau kata sambung istilahnya gitu ya. Boleh kok sebenarnya pakai first, second, third dan seterusnya, itu boleh gitu. Dan nanti begitu jam terbang kita semakin banyak gitu ya, terus kemudian bacaan kita juga semakin beragam gitu, nanti lama-lama seperti ini Ibu Bapak. Jadi misalnya ini ya, di paragraf pertama kalau kita melihat itu adalah broadcast media, lalu di bawahnya many broadcast media intervention, the dominant theory, langsung gitu. Nah, bukan berarti tidak ada kata sambungnya, tetap ada kata sambungnya. Di sini ada although edutainment atau entertainment education istilahnya. Di sini juga ada lagi although lagi, misalnya seperti itu. Nah, based on these theories, nah ini juga bisa. Jadi tadi benar, makasih ini Pak Alan sudah mengingatkan, karena di sini pun saya juga masih belajar banyak ini. Kadang-kadang kenapa ya kok tetap pakai first, second, third dan seterusnya gitu. Kadang-kadang bosen gitu ya. Padahal
Padahal yang disebut paragraf yang baik itu bukan yang lebih banyak sentence konektornya misalnya gitu ya. Kadang-kadang begitu. Jadi ya itu tadi ya, kita bisa memperbanyak bacaan kita beragam dan sebagainya. Nanti baru setelah itu kita coba praktekkan. Jadi kalau saya tidak salah itu kan yang pertama memang adopsi, yang disebut dengan adopsi itu kan kita baca, kita tiru dan modifikasi, dimodifikasi itu menjadi pentingnya. Kapan sih saya bisa menggunakan an effort to understand the entertainment? Kira-kira kapan ya? Bolehkah saya paragraf pertama itu langsung membuat itu? Nah, hal-hal yang seperti ini sih. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu atau Bapak juga sedang membaca artikel yang kemudian itu adalah artikel inti gitu ya dari penelitian Ibu Bapak, usahakan baca seluruhnya gitu ya, betul-betul mendetail. Nanti lama-lama apa ya, sense atau apa istilahnya, intuisi Bapak untuk menggunakan kalimat atau kata-kata tertentu itu juga akan terlatih di sana. Saya kira demikian Pak Alan, terima kasih banyak. Oke, terima kasih atas pencerahannya ini Pak Sueb, Bu Suroya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu peserta, mungkin satu pertanyaan karena waktunya ini sudah mepet dengan Jumatan ya Bapak Ibu. Atau sudah cukup ini? Ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Ghafur, mungkin saya bacakan saja ya, di kolom chat. Mohon izin Pak Sueb, Bu Suroya. Dari Pak Abdul Ghafur di sini, mohon izin bertanya. Saya memiliki pengalaman mengirimkan artikel ke beberapa jurnal internasional berkaitan dengan hasil mengikuti salah satu mata kuliah. Namun masih belum beruntung atau di-reject. Selain berkaitan dengan isi dari artikel tersebut, saya meyakini juga berkaitan translate bahasa. Nah, pertanyaan saya ke depan, apakah ada fasilitas bantuan dari KPI bagi para mahasiswa sebelum melakukan submit? Terima kasih. Nah, ini mungkin dari Pak Sueb atau Bu Suroya, atau kalau Bu Ketua sudah ya, monggo mungkin bisa membantu menjawab atau menyampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Pada dasarnya KPI mendampingi, sifatnya dari mendampingi Bapak Ibu, dan kita menjunjung tinggi etika edukatif ya. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki manuskrip dan ketika Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi dengan tim KPI, kami pasti akan mengarahkan dari aspek substansi untuk melakukan checklist dulu dan sebagainya, baru kemudian kami akan membantu untuk mendampingi terkait dengan bahasa. Namun Bapak Ibu terkait dengan layanan kebahasaan, penerjemahan dan edit itu kita juga dapat merujuk Bapak Ibu pada mitra penerjemah dan editor yang kami rasa sudah bekerjasama dengan KPI, bahwa ini sifatnya non-profit di KPI-nya, dan itu Bapak Ibu akan kami arahkan ke sana dan Bapak bisa berkonsultasi dengan pihak-pihak tersebut dan sebagainya. Mengapa pihak-pihak tersebut? Supaya bagi kami itu adalah yang mereka sudah memiliki kredibilitas untuk melakukan proofread dan edit dan sebagainya. Tapi kalau umpama meminta untuk menerjemahkan, kami tidak diizinkan untuk menarik biaya kepada Bapak Ibu, sehingga kami lebih baik mengarahkan kepada mitra-mitra yang setelah bekerjasama dengan KPI. Tapi terkait dengan konsultasi bahasa, misal secara global saja bagaimana dengan bahasa, lebih baik seperti ini, mungkin kami bisa masih membantu. Tapi kalau diminta menerjemahkan, nah kami akan keberatan jika menerjemahkan dari awal. Tapi kalau mau feedback bahasa, kami akan memberikan feedback secara global atau holistik. Kira-kira begitu Pak Alan. Mungkin ada tambahan dari Bu Suroya, monggo Bu Suroya. Iya, jadi yang tadi sudah disampaikan Pak Sueb sudah sesuai gitu ya. Jadi terjemahan dan proofread itu KPI bekerja sama dengan mitra lain. Silakan nanti Ibu Bapak bisa ke KPI, nanti kami akan arahkan ke sana gitu ya. Tapi kalau secara umum saja misalnya dilayani oleh KPI, tapi memang sebenarnya kan KPI ini publikasinya itu lebih kepada mengarahkan Ibu Bapak ke jurnal yang kemudian bisa diakui dan kemudian tidak tergolong predator dan seterusnya, atau dari segi substansi, atau bahkan mendampingi Ibu Bapak proses submit jurnal itu seperti apa, di OJS-nya bagaimana, atau OJS-nya itu seperti apa, seperti itu sih Bu. Oke, terima kasih Pak Alan, saya kembalikan ke Pak Alan. Oke, terima kasih Bu Suroya, Pak Sueb. Jadi intinya memang kita sifatnya pendampingan ya Bapak Ibu. Kalau memang diminta mengerjakan atau mentranslatekan, kita tidak sanggup karena memang ya terkait dengan tugas, juga terkait dengan tadi sampaikan oleh Pak Sueb, etika akademik ya, misalkan
Pak, saya ada draft disertasi, saya minta KPI buatkan artikel. Nah, itu kan menjadi kurang etik kalau seperti itu. Jadi kita memang sifatnya pendampingan, paling tidak ada draft awal, nanti kita bisa berdiskusi terkait sistematika, terkait dengan mungkin sedikit global ya kebahasaan. Mungkin Prof Nining Baik, Mas, menyalakan. saya menambahkan sedikit. Monggo, Ibu. Baik, untuk adik-adik mahasiswa S2 dan S3, jadi KPI itu bukan tempat untuk membuatkan artikel, tetapi di KPI teman-teman itu bersedia mendampingi adik-adik semua. Ya, jadi artikel yang mungkin sudah jadi atau mungkin yang sudah dibahasa Inggriskan atau yang ingin dikonsultasikan lah dengan teman-teman Bapak Ibu KPI, monggo, tetapi bukan berarti aduh Pak Sueb kalau sudah jadi berapa, Mas Alan ini aku pasrah ke Mas Alan berapa, Bu Soraya ada, itu bukan ya. Jadi tim KPI memang betul-betul tim yang independen yang membantu, jadi secara legal ini membantu, ditugasi oleh Pak Direktur untuk membantu adik-adik mahasiswa baik S2 maupun S3 di dalam penulisan manuskrip, sehingga nanti adik-adik itu memiliki artikel yang memang punya kualitas yang baik sebelum disubmit ke jurnal. Bahkan mungkin submit ke jurnal saja nggak tahu, monggo datang ke KPI. Misalnya saya dari olahraga, ngapunten Bu Surya, Pak Sueb, Mas Alan, saya itu nulisnya disertasi saya terkait dengan ini. Kira-kira jurnal apa ya yang cocok dengan tulisan saya? Monggo datang ke KPI sebelum nanti terlanjur memasukkan artikel kita di jurnal yang mungkin dalam tanda kutip kurang tepat. Jadi saya yakin teman-teman KPI akan sangat membantu adik-adik semuanya di dalam pemilihan jurnal yang tepat ataupun dalam bagaimana memperbaiki kualitas artikel yang diharapkan sesuai dengan template-nya, sesuai dengan hal-hal yang nanti sekiranya minimalis lah yang ada di jurnal itu sudah terlampaui sehingga nanti sudah di atas minimalis. Kalau seperti itu kemungkinan untuk direview oleh self editor, dimasukkan ke reviewer itu akan lebih mudah. Tetapi kalau begitu submit langsung di reject itu berarti dalam tanda kutip sama sekali mungkin template-nya nggak sesuai, mungkin scope-nya ke ilmu bidangnya nggak sesuai juga, jadi nggak masalah. Tapi jangan patah semangat. Di reject bukan berarti tulisan Anda nggak bagus. Mungkin itu hanya salah memasukkan saja. Tolong konsultasikan kepada teman-teman Ibu Bapak yang ada di KPI. Saya yakin nanti teman-teman akan terbantu dan nanti semua proses permasalahan terkait dengan penulisan manuskrip itu bisa berjalan dengan baik. Dan ke depannya dengan informasi yang tadi sudah di-share-kan dengan begitu baiknya, nanti begitu Anda menjadi dosen kembali ke fakultas ke universitasnya masing-masing sudah sangat paham untuk menulis. Bahkan mungkin nanti teman-teman yang lulusan UNESA nanti akan menjadi pioner di kampus teman-teman semua. Sehingga nanti di sini mumpung masih di UNESA kesempatan untuk belajar untuk menulis artikel yang baik seperti apa, monggo dekat-dekatlah dengan teman-teman Ibu Bapak yang ada di KPI. Saya kira itu Mas Alan, saya kembalikan ke Mas Alan, monggo. Nggih, matur nuwun Ibu atas tambahan dan pencerahannya. Saya rasa itu nanti kalau ingin berdiskusi dengan teman-teman KPI bisa langsung ke KPI atau ada nomor yang bisa dihubungi. Nanti ada Pak Binar, Pak Sueb, Bu Suroya, termasuk Bu Yeni, Bu Yeti, dan Pak Gofur, Pak Wahid itu bisa support terkait dengan hal itu. Saya rasa itu nih Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih Prof Nining ini sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mohon izin Bu Ketua tadi karena harus pindah tempat ke rektorat, jadi terpaksa harus meninggalkan kita terlebih dahulu. Kemudian penghargaan yang sebesar-besarnya untuk pemateri kita Pak Sueb dan Bu Surya. Terima kasih banyak atas hasanah, atas pencerahan, atas diskusi kita pagi hari ini. Untuk informasinya minggu depan insya Allah kita akan mencoba menghadirkan, ini sudah bisa disebut Prof mungkin ya, Prof Nadi Suprapto yang terkait dengan analisis bibliometrik. Insya Allah tadi saya sudah konfirmasi beliau berkenan, tinggal kita siapkan poster dan lain-lain untuk minggu depan. Dan tolong teman-teman yang ikut ini silakan ikut lagi, kemudian dipertajam lagi bagaimana untuk keilmuannya, penulisannya dan sebagainya. Dan bagi teman-teman yang mungkin teman-temannya belum ikut, tolong diajak
karena ini materinya sangat penting. Teman-teman kalau boleh tahu ya, saya kasih informasi. Kalau Anda ikut di luar, ini bayarnya mahal banget. Terus terang, saya dulu pernah ikut seperti ini tuh bayarnya mahal banget. Tapi di sini free, di KPI dengan senang hati memberikan materi dengan free. Jadi terus semangat untuk menulis, semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini, dan coleklah teman-teman yang di S2 dan S3 yang belum ikut, supaya nanti sama-sama mendapatkan informasi yang sangat luar biasa ini. Nggih, monggo Mas Alan, ini waktunya Jumatan loh, jangan lupa. Nggih, matur nuwun Bu. Ini karena sudah mepet juga waktunya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan untuk semua pihak yang membantu pada siang hari ini. Kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Matur Bu nuwun Prof Nining, Nining. Pak Alan, Pak Pak Zoya, Pak Sueb, Sueb. Makasih. sama-sama. Matur nuwun. Dr. Perry, Mas Arifan, Terima kasih banyak Ibu Bapak yang sudah teman-teman bergabung. semuanya. Alhamdulillah nih Pak Fatkur, ini dari olahraga banyak yang ikut, bangga saya. Senang kalau ada teman-teman dari olahraga banyak. Siap-siap Bu, Teman-teman berarti yang nanti lain. akan ada banyak ini ya dari olahraga. Iya. gitu. Pak Ermawati, ini Baik. juga terima kasih. Terima Mas kasih. Gofur, semuanya dah terima kasih ya. Terima Nggih, kasih. matur nuwun. Izin pamit. Nggih, Yes. monggo.